Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tentu saja kalian sehat selalu kan? Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Karena apa? Bahagia itu adalah obat yang paling mujarab. Oke, pertemuan kali ini Ibu ingin sekali membahas tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan luas lingkaran. Yuk kita pelajari. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, mari kita buat rumus dulu. Jika diketahui sebuah lingkaran mempunyai dua sudut, ya, di sini Ibu tulis sudut alfa dan sudut beta, maka bisa dirumuskan dengan menggunakan perbandingan. Perbandingannya bagaimana? Kalau sudut alfa dibandingkan dengan sudut beta, maka sama dengan panjang busur ini. Panjang busur ini CD per panjang busur AB. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau alfa per beta, maka yang di atas ini juga harus busur yang dihadapi alfa juga, karena ini yang di atas yang dihadapi alfa. Jadi busur CD dulu, jadi CD per AB. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik akan fatal jadinya. Nah, itu satu. Kemudian kita bandingkan dengan luas juringnya. Kalau di sini atasnya alfa, maka ini di sini juga luas juring ini. Luas juring OCD banding. Kalau di sini beta, maka di sini luas juring kita tulis L ya, luas juring OAB. Begitu. Kita buat lagi rumus yang kedua. Sekarang begini, kalau hanya satu sudut saja diketahui, satu sudut saja, dan misalnya sebuah jari-jari R, maka kalau diketahui jari-jari, kita bisa mencari luas lingkaran atau keliling lingkaran. Nah, berapakah panjang busur CD? Misalnya ditanya, berapakah panjang busur CD? Maka bisa kita rumuskan panjang busur CD sama dengan, kita bandingkannya dengan, karena panjang busur, maka bandingkannya dengan keliling lingkaran. Karena panjang busur CD ini adalah seperberapa dari keliling lingkaran. Jadi panjang busur CD adalah alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, kalian ingat kembali apa itu rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah sama dengan 2πr atau Pi kali D. Kemudian kita bisa lagi membuat rumus berikutnya tentang luas juring OCD. Luas juring OCD. Ini luas, ini daerah sini. Ini namanya juringnya, luas juring. Luas juring OCD bisa dicari dengan membandingkan sudutnya per 360 derajat, karena satu lingkaran itu mempunyai 360 derajat. Karena luas, maka dibandingkannya dengan
luas lingkaran. Karena apa? Karena luas juring ini adalah seperberapanya dari luas lingkaran, gitu ya. Nah, ingat kembali rumus luas lingkaran, yaitu sama dengan pi r kuadrat. Nah, itu sebenarnya hanya itu saja materi hari ini. Nah, ini digambarkan supaya lebih jelas ya. Nah, ini sebenarnya yang kita cari luas juring atau panjang busur itu ini. Nah, segini nih yang kita cari ya. Luas juring dan panjang busur ini yang namanya panjang busur. Ya, anak-anak bisa dimengerti ya. Kalau kalian sudah mengerti tentang ini, mari kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Contoh soal nomor 1, perhatikan gambar di samping. Jika panjang busur AB 5 cm, AB di sini 5 cm, hitunglah panjang busur CD ya. Karena di sini busur AB itu mempunyai sudut 50 derajat dan ada sudut yang lain yaitu sudut COD-nya 60 derajat, maka untuk mencari panjang CD, panjang busur CD itu kita gunakan perbandingan. Sebenarnya nggak usah ngafalin rumus ya, nggak usah pusing-pusing dengan rumus. Kalian cukup mengingat kembali materi perbandingan. Ini bisa kita buat, kita bandingkan. Kalau sudutnya dulu sudut AOB, maka kita bandingkan dengan sudut COD sama dengan, kemudian kita bandingkan dengan panjang busur AB. Karena ini sudut atas sudut AOB, maka di sini panjang busur AB dibandingkan dengan apa yang kita cari, yaitu panjang busur CD. Nah, sekarang kita isi sudutnya 50 derajat, kemudian sudut COD-nya 60 derajat, sama dengan AB-nya 5 cm, terus CD-nya ditanya, kita tulis aja CD. Nah, kemudian kita kalikan silang CD kali 50, jadi 50 CD sama dengan ini 5 kali 60 derajat. Jadi CD sama dengan 5 kali 60 derajat per 50 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Ini kan pembilang dibagi 10, maka penyebut juga dibagi 10, kita coret. Kalau pembilang ini kan kali ya. Pembilang dibagi 5, maka penyebut juga harus dibagi 5, kita coret. Jadi tinggal ini 1 tinggal 6 per 1 atau 6 cm. Jadi panjang CD ini adalah 6 cm. Contoh yang kedua, pada gambar di samping, panjang busur PQ sama dengan 12 cm, busur HR sama dengan 30 cm, dan luas juring OPQ sama dengan 45 cm. Hitunglah luas juring OQR. Luas juring OQR. OQR. Nah, kita buat
pakai perbandingan juga, karena ini ada dua hal yang diketahui, maka pakai perbandingan. Luas juring OQR dibandingkan dengan luas juring ini P aja ya biar simpel. Luas juring P OPQ sama dengan, sekarang kita bandingkan dengan panjang busur. Kalau di sini luas juring OQR, maka di sini panjang busurnya adalah QR. Panjang busur QR ini disimbolkan seperti ini, panjang busur dibandingkan dengan panjang busur PQ. Nah, sekarang kita isi luas juring OQR tadi ditanya ya. Ditanya, kita tulis aja, belum diketahui, kita tulis. Luas juring OPQ adalah 45 cm persegi, sama dengan panjang busur QR-nya 30 cm per PQ-nya 12 cm. Nah, kemudian ini nggak bisa dihapus ya. Kemudian kita kalikan silang, ini kali ini gitu ya. Jadi 12 kali luas juring OQR sama dengan 30 kali 45. Kemudian luas OQR sama dengan ini dibagi dengan 12. 30 kali 45 dibagi 12. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Kalau ini dibagi 3 bisa. Di sini dibagi 3, 10, ini dibagi 3, 4. Kemudian 10 dicoret dengan 4 itu sebenarnya bisa, tapi tidak efektif ya. Nah, ini 10, ada angka 10. Jadi kita tulis saja 10 kali 45, 450 dibagi 4. Nah, itu 4 dibagi 4, 1, 5 dibagi 4, 1, sisa 1. 10 dibagi 4, 2, sisa 2, koma, soalnya tambahin 0. 20 dibagi 4, 5. Jadi 112,5, satuannya cm persegi. Contoh yang ketiga, gambar di samping menunjukkan lingkaran yang berpusat di O dengan panjang jari-jari OA 20 cm, ini sama OB juga jari-jari jadi 20 cm juga, dan besar sudut AOB 70 derajat dengan menggunakan pi 3,14. Hitunglah luas juring OAB. Pertanyaan B, panjang busur AB. Luas juring OAB. Nah, karena ini yang diketahui satu sudut, maka kita bandingkan dengan, kalau luas juring maka dibandingkannya dengan luas lingkaran. Luas juring ibu tulis OAB seperti ini. Luas juring mempunyai sudut 72 derajat, sudut AOB-nya 72 derajat. Karena mau dibandingkannya dengan luas lingkaran, maka di sini bandingkannya dengan sudut lingkaran, yaitu 360 derajat. Nah, ingat kembali rumus luas lingkaran.
70 derajat per 360 derajat kali rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat sama dengan 72 per 360 derajat kali pi-nya kita gunakan 3,14. Kenapa kita gunakan 3,14? Karena jari-jarinya adalah 20 puluhan. Kalau jari-jarinya nanti di soal itu 7 atau kelipatannya, maka bisa kita gunakan 22 per 7. Nah, kita lanjut. Dikali R kuadrat. R kuadratnya supaya lebih gampang bisa kita tulis 20 kali 20 supaya nanti gampang nyoretnya ya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, ini puluhan bisa dicoret. Puluhan. Kemudian mana lagi? Ada yang bisa dicoret? Kita lihat mana lagi yang bisa kita coret. Ini dulu 72 itu kita bagi 9 bisa ya, dibagi 9 8 dibagi 9 4. Kemudian ini bisa dibagi 9 dibagi 4 1 dibagi 4 2. Sekarang tinggal lebih sederhana ya. Jadi tinggal kita tulis aja ini kali ini 6,24 dikali 20 kali 2 40 ya, sama dengan 6,24 dikali 40 sama dengan sama dengan 251,2 satuannya cm/. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan B. Tentukan panjang busur AB. Panjang busur berarti dibandingkannya dengan panjang busur itu ini adalah seperberapa dari keliling lingkaran. Jadi dibandingkannya dengan keliling lingkaran. Oke. Panjang busur AB kita tulis panjang. Panjang busur AB sama dengan kita bandingkan dengan sudutnya 72 derajat per, karena kita mau membandingkan dengan keliling lingkaran, maka di sini sudut lingkaran dikali dengan keliling lingkaran. Nah, kalian harus ingat kembali apa itu rumus keliling lingkaran. Kita tulis aja dulu. Rumus keliling lingkaran adalah 2pi ingat ya, sama dengan 72 per 360 derajat kali 2 pi-nya kita gunakan 3,14 kali R-nya 20. Kemudian bisa kita coret. Ini puluhan kita coret. Terus mana lagi yang bisa kita coret? Nah, ini tadi ya, dibagi 9 8 dibagi 9 4. Ini masih bisa dicoret. 8 bagi 4. Ini 1, ini 2. Sekarang tinggal 2 kali 2 4 kali 2 8, jadi tinggal 8 kali 3,14. 8 kali 3,14 sama dengan 25,12 satuannya cm. Jadi panjang busur AB adalah 25,12
Masih semangat ya anak-anak? Oke, kita lanjut soal nomor 4. Panjang jari-jari sebuah lingkaran dengan pusat O adalah 5 cm, titik P dan I terletak pada lingkaran. Jika panjang busur PI 6,28 cm, hitunglah luas juring OPI. Karena yang diketahui adalah panjang busur, maka kita bandingkannya dengan panjang busur per keliling lingkaran. Oke, jadi panjang busur PI per keliling lingkaran kali luas lingkaran. Karena ini jari-jari diketahui, sedang sudutnya tidak diketahui. Nah, kita isi PI 6,28 per keliling lingkaran, kita tulis dulu ya rumusnya supaya lebih mudah dipahami. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr kali luas lingkaran pi r pangkat 2 atau bisa kita tulis 2 kali 2 ya supaya mudah untuk dicoret. Nah, di sini kita jangan diisi angka dulu supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Di sini bisa dicoret r-nya, kemudian pi bisa dicoret di sini pi. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Ini angka 2 dibagi 2 1 dibagi 2 3,14. Jadi tinggal 3,14 dikali dengan R. R-nya berapa? R-nya adalah 5. 3,14 dikali dengan 5 sama dengan 5 kali 3 itu 15. 14 kali 5 70 cm persegi. Jadi luas juring OPI adalah 15,70 atau 7 aja cm persegi. Oke, masih semangat ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh soal nomor 5. Gambar di samping menunjukkan lingkaran yang berpusat di O. Besar sudut AOB sama dengan 90 derajat dan panjang jari-jari 10 cm. Untuk pi kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya adalah 10. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, kalau bisa kita gambar secara jelas, itu bisa kita cari dengan cara begini. Kita ambil bahwa itu adalah 1/4 lingkaran. Begini, kita ambil 1/4 lingkarannya gini. Gambarnya kurang bagus, nggak apa-apa ya. Nah, jadi untuk mencari luas daerah yang diarsir itu bisa dengan cara 1/4 luas lingkaran dikurangi dengan segitiga. Kita gambar. Ini kan daerah yang diarsir tadi. Jadi 1/4 luas lingkaran dikurangi dengan segitiga ini, segitiga yang ini. Ya, ini adalah siku 90 derajat. Nah, bisa dicari luas daerah yang diarsir tadi, kita tulis luas gitu aja ya. Luas daerah yang diarsir adalah luas juring OAB dikurangi dengan luas segitiga.
Nah, luas juring OAB sudutnya 90 derajat. Kita tulis 90 derajat per luas lingkaran. Lingkaran itu 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Dikurangi rumus segitiga ya. Kita tulis dulu biar lebih jelas. Setengah kali alas kali tinggi. Ini bisa dicoret 1/4 seperempat kali luas lingkaran itu dirumuskan dengan pi r kuadrat. Nah, ini harus hafal ya. Setengah kali. Nah, alas segitiga tersebut, syarat alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus gitu ya. Karena di sini tadi jari-jarinya itu 10 cm. Nah, di sini juga sama 10 cm. Maka bisa digunakan ini sebagai alas dan ini sebagai tinggi ya, seperti itu. Kalau digambar lebih jelas lagi, ini bisa ditulis seperti ini kan. Sikunya di sini 10, di sini 10. Nah, seperti itu ya. Nah, alasnya jadi 10. Tingginya juga 10. Seperempat. Oh, ini pi-nya belum kita tulis. Kita pakai 3,14 karena jari-jarinya adalah 10. Kuadrat dikurangi setengah, ini dicoret 5 jadi 50. Nah, kita teruskan. Seperempat kali 3,14 kali 10 pangkat 2 itu 100, jadi 314. Ini ditulis dulu. Seperempat dari 314. 78,5 cm dikurangi 50 cm persegi, jadi sama dengan 28,5 cm persegi. Nah, gitu ya anak-anak. Ibu rasa nggak begitu sulit ya kalau kita bisa memahami pelan-pelan, kita akan dengan mudah memahaminya. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi bisa kita rangkum, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Jika X derajat per Y derajat sama dengan panjang busur AB, yaitu busur yang dihadapi sudut X, per panjang busur CD, yaitu busur yang dihadapi sudut Y, sama dengan luas juring AOB. Luas juring AOB yang warna pink ini ya, per luas juring COD yang warna merah itu. Kemudian untuk satu sudut, diketahuinya satu sudut dan panjang busur, maka bisa kita buat rumus. Jika ditanya panjang busur AB, nah ini panjang busur AB, maka sama dengan A derajat per 360 derajat. 360 derajat itu adalah lingkaran penuh dikali keliling lingkaran. Karena panjang busur AB itu seperberapanya dari keliling lingkaran gitu.
Kemudian bagaimana kalau mencari luas juring AOB yang warna pink ini ya, adalah A derajat per 360 kali luas lingkaran gitu. Karena luas juring AOB adalah berapanya dari luas seluruh lingkaran. Hanya itu rangkuman dari materi ini, kiranya cukup sekian. Dan apabila masih ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan. Silahkan komentar di kolom komentar bawah ini.